makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu, saudara-saudara. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada diri kita, berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati. Jangan heran kenapa anak-anak kamu melotot di hadapan kamu, anak-anak kamu membangkang perintah kamu, anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, cium tangan di dagu, cium tangan di atas hidung. Padahal harusnya anak itu cium tangan di lubang hidung, di lubang, bukan cuma ditempel, dihirup. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, melawan perintah kamu, membangkang? Berapa banyak anak bunuh orang tua, berapa banyak anak penjarakan orang tua? Kenapa? Orang tua lalai mendidik anaknya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kalian sebagai bapak, perhatikan makanan minuman yang kalian berikan kepada anak-anak kalian. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Hati kalau baik, seluruh anggota tubuh baik. Al-zahir anwa'ul batin. Apa-apa yang ada di luar itu adalah alamat cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. Jawarih, apa anggota tubuh kita, kedua mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, ini adalah muttabi, pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati, saudara-saudara. Baik buruknya anggota tubuh tergantung dari hati. Baik buruknya hati tergantung makanan yang masuk ke dalam perut kalian. Apabila yang masuk makanan baik, hati tumbuh dari daging dan dari makanan yang baik, minuman yang baik, sehingga itu hati akan menjadi hati yang baik. Tapi kalau yang masuk makanan subhat, minuman subhat, nafaqah subhat, apalagi makanan haram, minuman haram, nafaqah haram, hatinya tumbuh dari sesuatu yang haram, sehingga ketika jantungnya memompa darah ke kedua matanya suka memandang hal-hal yang haram, suka memandang perkara yang haram. Jantungnya memompa darah ke telinganya suka dengar fitnah, suka dengar khibah. Darahnya memompa ke lidahnya suka berbohong, suka fitnah, suka khibah, suka namimah. Darahnya apa? Darah memompa ke tangannya suka merampas hak orang, suka mencuri, suka berbuat zalim. Darahnya lari ke kaki, suka melangkah ke tempat-tempat yang haram. Lihat bagaimana para ulama-ulama zaman dahulu, bagaimana waraknya mereka, kehati-hatian mereka di dalam memberi makan anak istri mereka. Al-Imam Haramain dulu beliau pernah ditanya satu pertanyaan. Ketika beliau diberikan pertanyaan, beliau tidak bisa jawab. Ini orang bilang, ya Imam, kamu ini ulama besar, dikasih pertanyaan seperti ini, kenapa kamu tidak bisa jawab? Apa kata beliau? Jawab beliau, mungkin karena air susu yang tertinggal. Maksudnya air susu yang tertinggal apa? Baru beliau cerita, dulu ketika aku masih bayi, ayahku sangat hati-hati memberi aku makan, memberi ibuku makan yang sedang menyusui aku. Satu waktu aku menangis, ibuku tidak ada. Tiba-tiba aku diambil oleh budak perempuan itu susui aku. Ketika ibuku tahu, langsung aku diambil, diberikan ke ayahku. Ayahku masukkan jari telunjuknya untuk mengeluarkan air susu syubhat budak perempuan tersebut. Aku tidak bisa jawab pertanyaanmu, mungkin karena masih ada air susu budak perempuan itu yang tertinggal di tenggorokanku. Seperti itu orang tua di dalam kehati-hatian mereka memberi makan anak dan istri mereka. Al-Imam Hanafi 7 tahun tidak pernah makan kambing, 7 tahun gak makan kambing. Padahal kambing ini adalah sunnah paling disukai oleh Nabi. Kenapa beliau 7 tahun tidak makan kambing? Jadi dulu itu kambing milik Baitul Mal hilang. Ketika kambing milik Baitul Mal hilang, semenjak itu beliau gak mau makan kambing. Kenapa? Takut kalau makan kambing ternyata kambing yang dimakan adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Nanya sama orang si ahli kambing, kamu kan ahli kambing, tukang kambing, biasanya kambing itu hidup berapa lama? 7 tahun ya Imam. Maka selama 7 tahun beliau tidak mau makan kambing sampai benar-benar yakin kambing milik Baitul Mal yang hilang telah mati. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau selama beberapa tahun tidak mau minum air Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam sunnah. Terus kenapa beliau tidak mau minum? Ada orang yang nanya, apa jawab beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya? Gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik pemerintah. Al-Imam Az-Zahabi, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa?
karena sayuran yang berasal dari Damaskus ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Al-Imam An-Nawawi Sahibul Minhaj, beliau tidak mau makan apel di tempat beliau. Kenapa? Karena pohon apel yang ditanam di daerah beliau ditanam di lahan-lahan milik pemerintah. Seperti itulah waraknya para ulama-ulama terdahulu. Dia tidak memasukkan makanan ke perut mereka atau makanan ke perut anak dan istri mereka. Kemudian wasiat saya terakhir kepada para ibu-ibu. Tadi bapak-bapak udah, ibu-ibu kamu jangan harap punya anak soleh dan soleha kalau kamu tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi putra-putri kalian. Seorang ibu adalah madrasatul ula, pendidik pertama, madrasah pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah, pendidik, pengajar pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Baik buruknya anak tergantung dari ibu. Makanya Allah umpamakan, Allah gambarkan seorang perempuan dalam Al-Quran sebagai harsul lakum. Wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Baik buruknya anak tergantung dari ibu. Kita laki-laki bercocok tanam, kita yang bercocok tanam ladangnya istri-istri kita. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Satu contoh, Syekh Yasin Al-Fadali, beliau Al-Hafidh, hafal ratusan ribu bahkan jutaan hadis beserta sanad-sanadnya. Diberi gelar Imam Suyuti fi zamani, Imam Suyuti pada zamannya. Tapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau menjadi ahli hadis. Semua anaknya jadi pengusaha, semua anaknya dagang. Kenapa? Karena istri beliau bukan seorang alimah, karena istri beliau pengusaha. Akhirnya apa? Semua anak-anaknya jadi pengusaha. Oleh karenanya, jadilah kalian pendidik yang baik bagi putra-putri kalian. Saudara-saudara, Wali Songo datang bawa Islam, Habaib datang bawa Islam ke Indonesia. Mereka berasal dari tanah tandus, yaitu Hadramut. Hadramut walaupun gersang, walaupun panas, tetapi melahirkan ulama, melahirkan aulia, melahirkan fuqaha. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian ibu-ibu, wanita-wanita yang ada di sana. Kamu mau tahu bagaimana perempuan yang ada di sana? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menceritakan, dulu aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Ini wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir tulisan dia memberikan taklik, memberikan komentar. Tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab, aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab, nyusuin anak sambil bikin kitab. Nggak heran anak-anaknya besar hafal kitab. Nggak heran Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad umur 3 tahun kena penyakit cacar menyebabkan buta, tapi umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Mukashafatul Qulub, Mi'arul Ilm. Tidak heran di Hadramut tukang pasar yang dagang di pasar, tidak boleh mereka dagang di pasar, tidak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 4 kali kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Jadi yang dagang di pasar itu udah hatam 4 kali kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita yang ada di sana. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid yang tadi kita baca maulidnya, beliau mendapatkan magam kewalian ra'an nabi yaqtatan, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Beliau dapatkan magam tersebut di umur 10 tahun. Kenapa? Tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Al-Syekh Ibrahim Al-Madbuli, beliau datang ke uminya. Umi Ibrahim habis mimpi ketemu Nabi. Apa kata uminya? Ya Ibrahim, kalau cuma mimpi ketemu Nabi, anak perempuan itu. Kalau udah ketemu langsung dengan Nabi, itu baru anak laki-laki. Lihat seperti itu wanita-wanita di sana mendidik anak-anaknya. Baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah, baik buruknya kalian sebagai istri tergantung dari kalian sebagai seorang suami. Kamu sebagai suami jangan ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, seperti Sayyidatuna Aisyah, seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Jangan harap kamu pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah kalau kamu tidak bisa menjadi sosok Nabi Muhammad. Jangan harap saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya
saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Jangan harap kalau kamu tidak bisa menjadi sosok Zubair ibn Awwam. Pengen punya istri seperti Sayyidah Khadijah, kelakuan ente kayak Fir'aun. Pengen punya istri seperti Sayyidah Aisyah, seperti Sayyidah Fatimah, kelakuan ente kayak iblis, kayak setan. Bagaimana? Baik buruknya anak tergantung dari ibu, baik buruknya seorang istri tergantung dari kalian sebagai seorang suami. Mudah-mudahan kita doakan dalam acara haul pada malam hari ini, sahibul haul kedua almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati beliau dalam kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah bangkitkan dalam keadaan baik, Allah selamatkan di yaumul mizan, di yaumul hisab, Allah selamatkan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamhuma fa innaka khairur rahimin, wa ansurhuma fa innaka khairun nasirin, وافتح لهما فلاك خير الفاتحين وشرفهما وكرمهما برعية سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خير الأسئلة وخير الدعاء وخير النجاة وآخر أعمال وخير الحياة وخير الممات، وثبت وثقل موازانا وحقق إيمانا وأنت مولانا فانصرنا من الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.